pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. 13 daerah di Sumatera Selatan masih berstatus siaga bencana hidrometeorologi. Di tengah ketidakpastian ekonomi, dinar emas dinilai sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Jumat 25 April 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, sinilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, 13 daerah di Sumatera Selatan masih berstatus siaga bencana hidrometeorologi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan sebanyak 12 daerah di wilayah Sumatera Selatan masih berstatus siaga bencana hidrometeorologi. Di antaranya Kabupaten Ogan Komering Ulu, Banyu Asin, Ogan Komering Ilir, Oku Timur, Ogan Ilir, Musi Rawas Utara, Oku Selatan, Musi Banyu Asin, Muara Inim, Musi Rawas, Kota Prabu Muli, dan Palembang. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, Sudirman, mengatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh kabupaten dan kota untuk tetap siaga dan melaksanakan pemantauan intensif terhadap kondisi debit air di masing-masing wilayah. Pemasangan alat pemantauan debit air juga telah dilakukan di beberapa daerah sebagai upaya deteksi dini potensi banjir. Masih di potensi hujan, baik itu dari sedang, lebat, dan sangat lebat di beberapa kabupaten. Yang saat ini, kalau untuk yang telah menetapkan status siaga darurat, kan ada 12 kabupaten kota yang sudah menetapkan statusnya. Nah, untuk daerah-daerah rawan, sebenarnya kalau daerah yang di puncak musim penghujan, daerah yang dataran rendah otomatis apabila terjadi namanya hujan dengan intensitas lebat sampai dengan sangat lebat, itu akan terjadi namanya banjir atau perluapan sungai yang terjadi. Ditambahkan Sudirman, alat pemantauan tersebut dinilai sangat membantu dalam mengantisipasi meningkatnya debit air secara tiba-tiba sehingga tindakan cepat dapat segera diambil. BPBD juga menyatakan bahwa hingga saat ini kondisi banjir masih terkendali berkat kesiapan personil, peralatan, dan logistik yang telah dipersiapkan sebelumnya. Masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai dan wilayah perbukitan dihimbau untuk tetap waspada. BPBD meminta warga untuk tidak panik dan aktif memantau informasi resmi, serta segera melaporkan jika melihat tanda-tanda potensi bencana seperti peningkatan debit sungai ataupun pergerakan tanah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kota Palembang merespon keluhan masyarakat terhadap minimnya penerangan dengan menargetkan pemasangan 1.000 lebih lampu jalan. Pemerintah Kota Palembang menargetkan pemasangan 1.800 titik baru penerangan jalan umum atau PJU pada tahun 2025. Langkah ini diambil sebagai respon atas keluhan masyarakat terhadap minimnya penerangan di sejumlah titik rawan, termasuk kawasan olahraga dan jalan utama yang gelap gulita. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Agus Supriyanto mengungkapkan bahwa pemasangan PJU akan difokuskan di 18 kecamatan yang selama ini mengalami kekurangan penerangan. Program ini merupakan hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran atau POKIR DPRD Palembang. Kalau yang untuk pemasangan baru, kita ada program dari POKIR kemarin kan, POKIR kan dari Dewan dari masukan masyarakat. Tahun ini kurang lebih ada 1.800 akan kita pasang titik baru. Titik baru. Ya, itu di mana? Blind spot itu usulan dari seluruh kecamatan. Seluruh kecamatan itu. Iya. Musrembang Kemarin. Jadi tahun ini akan kita pasang. Agus menambahkan meskipun program ini telah berjalan, pihaknya masih menghadapi keterbatasan armada mobil Skylift untuk pemasangan lampu. Saat ini pihaknya hanya memiliki 5 unit mobil Skylift sehingga proses pemasangan akan dipercepat secara bertahap. Sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Palembang telah menyiapkan sekitar 7.000 unit PJU untuk mengatasi kebutuhan penerangan hingga Oktober 2025. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya pengguna jalan pada malam hari. Pendengar, kami sampaikan informasi lainnya. BPBD mengingatkan ancaman puting beliung masih terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Masyarakat diminta untuk tetap waspada.
Hujan dengan intensitas tinggi beserta ancaman angin puting beliung masih berpotensi terjadi di wilayah Sumatera Selatan, dikatakan Kabid Rehabilitasi BPBD Sumatera Selatan Ansori. Ancaman hujan dengan puting beliung ini sendiri dapat terjadi merata di wilayah Sumatera Selatan. Namun yang besar berpotensi adalah wilayah dengan memiliki dataran tinggi ataupun perairan seperti danau dan sungai. Dapat menimbulkan angin puting beliung. Artinya di mana saja ini bisa terjadi, entah itu di dataran tinggi ataupun dataran rendah. Biasanya wilayah-wilayah dengan kondisi permukaan air yang cukup banyak, misalnya danau ataupun sungai, karena perbedaan tekanan tersebut. Artinya di mana saja ini bisa terjadi untuk wilayah Sumatera Selatan. Selain ancaman puting beliung maupun intensitas hujan yang cukup tinggi, BPBD Sumatera Selatan juga menghimbau bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai untuk tetap mewaspadai ancaman banjir bandang akibat intensitas hujan yang tinggi beserta luapan air sungai. Pendengar, di tengah ketidakpastian ekonomi, dinar emas dinilai sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan. Di tengah ketidakpastian ekonomi, emas tetap menjadi pilihan investasi yang diminati masyarakat. Selain logam mulia, dinar emas Keting Regional Galeri 24 area Palembang. Rp2.060.000, sementara 1 dinar dijual seharga Rp8.106.000. Harga logam mulia atau emas batangan masih tergolong tinggi meski mengalami penurunan sekitar Rp40.000. Pada waktu yang sama, harga 1 gram logam mulia di Galeri 24 tercatat Rp2.016.000, sedangkan di Antam mencapai Rp2.075.000. Dinar ini pilihan dari investasi ya Pak, dan juga kenapa banyak yang pilih dinar itu harganya lebih kecil daripada emas batangan gitu. Jadi 1 dinar itu kandungannya di beratnya di 4,25 gram Kak, 1 dinar. Kalau peminat dinar sampai saat ini masih banyak ya, karena emas batangan. Sementara bagi masyarakat seperti Fitri, salah satu warga Palembang, dinar emas menjadi pilihan baru yang menarik. Dirinya baru tahu soal dinar emas dan ternyata lebih fleksibel. Harganya juga masih terjangkau. Ada segmennya tersendiri gitu loh. Jadi kalau ada yang udah ngerti dinar itu biasanya carinya dinar di sini. Dengan tren investasi yang terus berkembang, dinar emas menawarkan opsi yang lebih variatif di tengah situasi ekonomi yang belum stabil. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Pendengar, pelaku usaha kuliner di dalam negeri semakin terhimpit dengan naiknya harga santan yang menjadi bahan utama masakan. Kondisi ini membuat banyak rumah makan terpaksa mengurangi porsi atau menyesuaikan menu demi menekan biaya operasional. Jody Wijaya, manajer sebuah rumah makan Padang di Palembang, mengaku kesulitan menyesuaikan diri dengan lonjakan harga bahan baku. Kenaikan harga ini dipicu oleh tingginya permintaan ekspor kelapa, terutama dari Cina, serta terganggunya produksi akibat cuaca ekstrim. Kekeringan dan hujan tidak merata dalam beberapa bulan terakhir membuat pasokan kelapa dalam negeri menipis.
sekarang kami dapat harga santan sekilo 30 ribu. Kemarin tuh masih murah, sempat berapa itu? 22 itu, 22 ribu. Pernah 18. Kalau untuk Ridho Ilahi sehari santan lebih dari 10 kilo. Meski harga mulai menunjukkan sedikit penurunan, pelaku usaha kuliner berharap kondisi cuaca segera membaik dan pasokan kembali stabil agar harga santan bisa kembali ke titik normal. Kami sampaikan informasi lainnya, pendengar. Brigadir Pangan Banyuasin menyambut positif gerakan Indonesia menanam dengan inovasi padi apung. Akan lebih bagus sebenarnya untuk warga yang tidak punya lahan. Ketua Brigadir Pangan Kabupaten Banyuasin, Dede Iswanto, menyambut baik peluncuran gerakan Indonesia Menanam yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Inovasi pertanian terbaru dalam program ini, yaitu metode penanaman padi apung, dinilai sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian luas. Ia menjelaskan bahwa metode ini tidaklah sulit untuk diterapkan. Warga bisa menggunakan bahan sederhana seperti bambu atau botol plastik bekas sebagai pelampung. Itu tidak terlalu susah dengan menggunakan bambu. Bambu dibelah, dirangkai dan menggunakan botol aqua gelas, itu disusun, ditata rapi, dipelang-pelang, diisi tanah, ditaburlah bibit. Semudah itu. Sebagai bentuk tindak lanjut, Brigadir Pangan Kabupaten Banyuasin berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan program ini. Dedi menyatakan bahwa pihaknya akan mengarahkan seluruh jajaran untuk ikut berpartisipasi aktif dan menerapkan inovasi ini secara maksimal. Program Gerakan Indonesia Menanam atau GERINA ini menjadi bagian dari upaya nasional untuk memperkuat kedaulatan pangan melalui pemanfaatan lahan sempit dengan metode inovatif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hasil pertanian dan perikanan terintegrasi. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri warta berita siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.